Di sini Allah menyebutkan dua asma-Nya, dua nama agungnya. Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Illa huwar rahmanur rahim kalau digabung. Jadi Allah menegaskan bahwa ilah bagi kita manusia ini harusnya hanya satu dan tidak ada ilah selain Dia. Dia adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa dalu menika taksih pinaringan rahmat nikmatipun, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Nggih, nikmat umur. Nggih, nek mboten ten umure nikmat waktu luang nggih. Mboten kangge. Mari kita syukuri nikmat itu lan mugi-mugi kanthi kesyukuran kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya insyaallah. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang pikantuk syafaat insyaallah. Para jamaah kagem keberkahan majelis kula panjenengan, so keberkahan kula lan keluarga kula panjenengan sedaya, monggo nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan karunia rahmat nikmatipun insyaallah, barokah pagesangan kula panjenengan sedaya liridallah wa li syafaati rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi panyuwunan kula panjenengan tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan bab tentang membaca tafsir Imam Ibnu Katsir. Kados ingkang kula aturaken kala winginane menika, mulai malam hari ini kita membacanya tidak urut kacang. Urut kacang niku kan urut. Nah, tapi saya akan berusaha untuk mengambil ayat-ayat yang selama ini akrab, dekat dengan kita, supaya ketika kita mengamalkannya itu lebih terasa, lebih terasa.
Saya akan memulainya malam hari ini dari ayat 163 dari Quran surah Al-Baqarah. Kemarin ketika urut kacang dugi ayat pinten, Pak? 80 pinten ngoten nggih napa 90 pinten? Cek waduh. Masih jilid 1. Sekarang udah masuk jilid 2 nggih. Jilid 2, juz 2. Ayat 163 ini ayat yang insya Allah selalu kita baca setiap habis sholat fardu. Nek wiritan niku bar maos Fatihah maos napa, Pak? Manten maos Al-Fatihah? Sadurunge ayat kursi. Sadurunge ayat kursi maos napa? Ba'da Fatihah sadhereng ayat kursi. Wa ila hukum. Wa ila hukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Niku ayat senes bacaan wirid biasa. Nggih, itu ayat 163 dari surah Al-Baqarah. Oh tibake ayat to, Pak. Nggih, karena saking napa, Pak? Saking rutine diwaos ben dinten niku ora krasa. Nggih. Jangan wis bacaan wirid biasane ngono. Nah, ini pramila menika kita coba bahas malam hari ini bahwa itu adalah ayat 163 dari surah Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid. Kalau niki seratanipun wa ilahukum ilahun wahidun. Ada tanda shad lam ya. Niku sebaiknya lanjut. Nah, sebaiknya lanjut. Kalimat selanjutnya adalah la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka biasanya kita kalau nafasnya cukup itu biasanya karena cepat nggih, maka biasanya membacanya kita wasol. Wasol niku napa, Pak? Disambung. Saking kulinone malah gak krasa mbuh macane piye Pak, pokoke ngono. Nggih, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu kalau dibaca wasol. Kalau dibaca berhenti wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu satu ayat yang kita baca setelah membaca surah Al-Fatihah sebelum kita membaca ayat kursi. Artinya, dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Rabb melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang keesaannya dalam perkara uluhiyah, bahwa tidak ada sekutu dan yang sebanding dengannya. Dia adalah Allah, zat yang satu, Maha Esa, tunggal, yang dijadikan sandaran. Tidak ada Rabb yang hak kecuali Dia. Dan Dia adalah Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, lagi Ar-Rahim, zat yang Maha Penyayang. Sedangkan tafsiran tentang kedua asma Allah ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sudah kita bahas di awal-awal dulu ketika membahas tafsir surah Al-Fatihah. Bahwa sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku untuk semua makhluknya. Tapi sifat rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang mengabdi,
orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat rahim ini tidak berlaku. Dari sifat rahim inilah yang kemudian nanti akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat itu bisa menjadi sebab atau bahkan yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini Allah mengingatkan dan menegaskan bahwa ilah kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ilah niku nopo to, Pak? Nggih. Nggih. Ilah itu sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah, baik itu secara hak atau sesuatu yang hak maupun sesuatu yang batil. Itu namanya ilah. Dan pengertian ilah itu kalau diambil dari akar kata bahasa Arab itu nanti akan ketemu panjang lebar, sehingga itu menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu menolak dua kalimat syahadat. Karena di dalamnya ada persaksian bahwa asyhadu alla ilaha illallah, bahwa Islam, baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa ilah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya orang-orang kafir Quraisy itu menolak, karena mereka sudah punya ilah itu banyak. Yang mereka sembah ada patung-patung besar. Ada yang namanya sinten, Pak? Uzza, ada namanya Lata, ada namanya satu lagi telu sing gede. Sinten? Hubbal. Ya, jadi ada 3 patung besar yang menjadi sesembahan mereka. Lu kok terus kon nyembah siji tok Gusti Allah? Nah, mereka terus menolak. Karena mereka paham betul bahwa yang namanya ilah itu adalah sesuatu yang dicenderungi oleh hati. Sesuatu yang diagungkan oleh manusia, yang kepadanya kemudian manusia itu mengabdi, menghamba. Sesuatu yang kemudian dicintai dengan segenap rasa cinta. Itu adalah ilah. Dan sementara mereka sudah memberikan semua itu kepada ilah-ilah mereka yang jumlahnya banyak. Kok terus dikon nenggone siji tok? Lah itu mereka kemudian menolak. Jadi mereka menolak itu bukan karena gak ngerti, bukan karena tidak tahu tentang ilah, justru karena tahu mereka menolak. Nah, kita harus banyak belajar. Jangan-jangan kita menerima justru karena kita tidak tahu. Lah itu repot nanti. Jadi kita harus mempelajarinya. Di ayat ini Allah menegaskan, wa ilahukum, dan Rabbmu atau ilahmu, ilahun wahidun, adalah Rabb yang esa, satu saja. Siapa? Yaitu Allah. Bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang berhak untuk disembah, sesuatu yang berhak untuk diibadahi, sesuatu yang berhak untuk ditaati, sesuatu yang berhak untuk kita bergantung atau menggantungkan seluruh urusan kita kepadanya, illa huwa, kecuali dia. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menyebutkan
dua asma-Nya, dua nama agungnya. Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Illa huwar Rahmanur Rahim kalau digabung. Jadi Allah menegaskan bahwa ilah bagi kita manusia ini harusnya hanya satu dan tidak ada ilah selain Dia. Dia adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebagian dari Asmaul Husna, bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Mpun apa sedaya? Nggih, sami kalih kula, gak apal-apal. Nggih. Di sini Allah menyebutkan dua Asmaul Husnanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalam salah satu riwayat dari Syahr bin Haushab dari Asma binti Yazid bin Sakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Ismullahil a'zami fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beliau menegaskan atau mengatakan nama Allah yang paling agung, sekali lagi Ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung, fi hatainil ayataini, ada nama Allah yang paling agung ada di dalam ayat, dua ayat, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Esa, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, lagi Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah 163. Wa alif lam mim, dan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Rabb atau zat yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Huwal hayyul qayyum, hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya. Quran surah Ali Imran ayat 1 dan 2. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi asma Allah di antara yang 99 ini, kata baginda Nabi, asma yang paling agung adalah ada dalam dua ayat ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kemudian Al-Hayyul Qayyum, ya, hidup yang kekal dan terus menerus. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah menyebutkan dalil tentang keesaannya dalam uluhiyah, yaitu ilaha tadi, tauhid uluhiyah dalam istilah nanti akan kita kenal, ya, bahwa tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, ya, karena ada asma otomatis ada sifat, yang itu juga harus kita imani. Dengan keesaannya dalam menciptakan banyak langit dan bumi serta apa yang ada di sekitar keduanya, yaitu di ayat selanjutnya, ayat 164. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjadi wirid. Menjadi wirid itu bacaan yang kita ulang-ulang. Tentunya ada maksud. Ya, ada maksud. Apa maksudnya? Agar menguatkan keimanan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang uluhiyatullah, tentang Allah sebagai sesembahan, bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah karena memiliki sifat-sifat dan asma yang begitu agung itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kenyataannya banyak orang yang kemudian menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian mereka disebut dengan kaum musyrikin, orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya untuk lebih memahami ayat ini kita perlu membahas bab-bab tentang ketauhidan, ya, tentang bab-bab tauhid dalam perjalanan belajar kita nanti. Tapi malam hari ini kita akan coba dulu membaca apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menafsirkan ayat 163 dari Quran surah Al-Baqarah ini. Dan ayat ini sudah sangat kita hafal, walaupun sebelumnya kita tidak tahu bahwa ini adalah ayat 163 dari surah Al-Baqarah. Kita tidak tahunya karena sudah kulina, terbiasa membaca gitu, wis pokoknya diwaca ngono. Nggih. Nggih. Nah, setelah ayat ini baru kemudian biasanya dalam wirid kita membaca ayatul kursi. Nah, nanti insyaallah di waktu yang akan datang kita sambung dengan ayat kursi karena hampir semakna tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Bila ada yang benar datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mari kita tutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.